Oke, Pak Dadang, terima kasih atas waktunya. Kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan jawaban dari Kejaksaan Negeri Garut tentang rekomendasi pengembalian kerugian negara pada pembangunan kegiatan jogging track di Dispora Kabupaten Garut. Nah, itu disebutkan bahwa di sini ada rekomendasi dari Inspektorat. Kira-kira Pak, itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Pertama-tama kita mendapatkan surat dari Kejaksaan permohonan audit investigasi terkait dengan jogging track Pak tahun 2022. Kami menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat perintah terhadap tim untuk menginvestigasi jogging track tahun 2022. Kami laksanakan, tentunya pertama kita mengumpulkan bukti-bukti secara administratif, itu dari mulai kontrak sampai kepada pelaksananya. Kemudian kami melaksanakan pelaksanaannya dengan mengundang tenaga ahli, Pak. Tenaga ahli dari PUPR waktu itu. Nah, kita hitung bersama-sama dengan pihak kejaksaan juga ada, Pak, ikut serta. Kita hitung bersama dan didapatkan hasil daripada kekurangan volume. Itu saja, Pak. Oke, dari hasil kekurangan volume itu berapa, bisa disebutkan Pak secara nilai rupiah? Itu kalau nggak salah kurang lebih 313 juta, Pak. 212.000 sekian lah, Pak. Oke, dari item apa aja Pak yang kira-kira yang bisa muncul angka itu? Itu dari lapisan karet yang di atasnya itu. Kayaknya seperti itu, dari karetnya saja, Pak. Dari karetnya ya. Banyak yang bertanya nih Pak. Dari jogging tracknya ya, saja. Karena itu dianggap apa namanya dari luar negeri katanya produknya. Sebenarnya itu dari luar negeri atau bukan, Pak? Kalau nggak salah, saya lupa lagi itu. Tapi kalau menurut saya itu bukan dari luar negeri, Pak. Bukan ya? Iya. Kalau seandainya Pak, kita masyarakat awam ya, pengen tahu sebenarnya ini dampak kerugian negaranya kan udah jelas, ada kerugian atau kekurangan 313 juta. Ini temuan gara-gara dilaporkan oleh masyarakat. Kalau seandainya tidak ada laporan, mungkin tidak ada pengembalian negara. Artinya, duit negara bisa hilang 313 juta. Tetapi sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi apakah ada sanksi untuk disporanya atau dengan dari pengusahanya. Kira-kira seperti apa, Pak? Terkait dengan sanksi berikutnya, kami kurang memahaminya, Pak, dari Inspektorat, karena itu permohonan dari Kejaksaan dan kami melaksanakan tugas permohonan itu. Itu sampai di situ saja Inspektorat itu, Pak. Oke. Kalau sudah dikembalikan, Pak, kita bisa minta bukti nggak, Pak? Mana sih bukti pengembaliannya? Sementara kalau bukti pengembalian kan itu ke Kejaksaan, Pak, bukan ke kita gitu, Pak. Nah, sebaiknya Bapak minta saja ke sana Kejaksaan. Tapi hemat kami, Pak, sebagai masyarakat awam ya, ketika berbicara masalah Inspektorat, kan kaitannya APIP nih, komunikasi dengan Kejaksaan. Masa bukti laporan seperti itu aja Inspektorat tidak diberikan, Pak? Sebetulnya gini, kalau bukti tindak lanjut itu satu kesatuan dengan pemeriksaan, Pak. Nah, di kami itu LHP itu rahasia, Pak. Jadi dengan tindak lanjutnya. Gitu. LHP itu rahasia? Iya, Pak. Laporan hasil pengawasan itu. Lalu itu kalau ada di PP 12 tahun 2017, Pak. PP 12 tahun 2017. LHP apa, Pak, yang rahasia itu? LHP reguler atau LHP hasil audit investigasi? Itu dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Lalu kalau kita ingin tahu apakah benar dari kerugian negara itu ada dikembalikan atau tidak sesuai dengan ketentuan 60 hari. Karena saya punya pengalaman pribadi loh, Pak. Ada satu kasus bertahun-tahun tidak dibayar. Nah, ketika diberitakan setelah terus-menerus baru ada pengembalian. Nah, ini kan menjadi salah satu kajian, temuan, ya, dan ilmu pengetahuan, wawasan bahwa di pemerintah kok seperti ini gitu, Pak. Makanya kita pengen tahu mana sih yang sudah dikembalikan, mana juga yang belum. Kalau nggak salah, Pak, tahun 2018, 17 kita bisa kok mendapatkan akses seperti itu. Hanya saja tiba-tiba tahun 2020 katanya harus ke Inspektorat. Nah, ke Inspektorat ini
kita pengen tahu dugaan kerugian negaranya berapa, yang dikembalikan berapa, yang belum berapa, prosesnya seperti apa. Bisa dijelaskan, Pak? Kalau pemeriksaan reguler itu bisa disampaikan, Pak, kalau misalkan belum ada tindak lanjutnya selama 60 hari, itu ada pelimpahan ke APH, Pak. Itu bisa dilihat sekarang. Kemarin teman-teman dari LSM meminta dari ke inspektorat juga, Pak, bahwa yang belum menindaklanjuti selama 60 hari untuk segera dilimpahkan ke inspektorat. Nah, dari kami menindaklanjutinya dengan mengkonfirmasi dulu, Pak, ke objek-objeknya supaya menindaklanjutinya gitu, Pak. Jadi komunikasikan dulu agar segera dikembalikan. Oke. Hitungan nih, Pak, kira-kira kalau hitungannya aja secara global, kerugian negara yang belum dikembalikan, yang sudah dikembalikan berapa? 2024. Wah, kalau saya kurang begitu paham yang reguler itu berapa, Pak, semuanya, Pak. Gitu, Pak. Nah, Kang, terakhir nih, Kang, berkaitan dengan masalah inspektorat juga, ada harapan apa nih, Kang, ke semua dinas agar persoalan ini tidak kembali terulang, dan apakah ada apresiasi bagi masyarakat yang melaporkan seperti halnya kasus jogging track, Pak? Kepada SKPD atau OPD dalam pelaksanaan kegiatan untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara material maupun secara administratif gitu, dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan untuk pelaporan terhadap kegiatan baik itu di pemerintahan maupun kabupaten maupun desa, kami mengapresiasi terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Apresiasi saja, tidak ada apa-apa lagi. Sementara itu aja apresiasi, Pak. Oke. Pak, terakhir saya nih, sepakat nggak kalau temuan audit investigasi dapat diselesaikan dengan mengembalikan kerugian? Sepakat nggak, Pak? Sepakat, Pak. Sepakat. Karena aturannya gitu, Pak. Aturan yang mana, Pak? Di MOU-nya itu, Pak. Lalu di pasal 4 Undang-Undang Tipikor bisa dikesampingkan oleh MOU gitu, Pak? Pengembalian kerugian tidak menghapus perbuatan pidana seseorang di pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Karena di MOU itu menjelaskan bahwa kalau misalkan selama 60 hari tidak dikembalikan, itu ditangani dengan proses hukum. Itu di peraturan pemerintah juga ada, Pak. Intinya Bapak sepakat kalau kerugian negara hasil korupsi ini dikembalikan dan perbuatan pidananya dihapus atau diselesaikan. Sepakat, Pak? Sepakat, Pak. Tambahan nih, Pak, punten. Ada sanksi nggak nih, Pak, untuk para pejabat dan pengusahanya ketika ini sudah terbukti ada kerugian kekurangan? Sanksi berupa pengembalian? Nggak, sanksi yang lain untuk aparat, untuk ASN? Tentunya secara administratif ada, Pak. Kita sepakat bahwa harus ada, Pak, sanksinya. Secara administratif contohnya seperti apa, Pak? Kalau sudah dikembalikan, berarti kan perilakunya yang telah